Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harunisa. Saya akan membahas yang B dan C. Yang pertama, B yaitu syarat. Secara etimologi berarti alamah atau pertanda. Secara terminologi adalah apa yang tergantung dalam hukum dengan adanya syarat, dan dengan tidak adanya syarat mana hukum tidak ada. Syarat letaknya di luar hakikat sesuatu. Apabila ia tidak ada, maka masyhur pun tidak ada, tetapi tidak mesti adanya masrut. Akad nikah dijadikan syarat halalnya pergaulan suami istri. Namun, akad nikah itu sah disyaratkan dihadiri oleh dua orang saksi. Demikianlah dalam sebuah perjanjian dan tindakan baru dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Contoh syarat dibagi menjadi dua, yaitu syarat syar'i seperti syarat yang ditetapkan sahnya akad nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi, dan contoh syarat jal'i seperti jauhnya talak apabila kedua belah pihak mempunyai ikatan perkawinan. Syarat syar'i dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu syarat yang terkandung dalam kitab tahlifi yang kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk memperbentuknya seperti wudhu dan sholat, dan kadang-kadang dalam bentuk tuntutan untuk tidak memperkuatnya seperti akad nikah. Tahlil ialah nikah yang dilakukan sebagai syarat untuk memperbolehkan suami pertama menikah kembali istrinya yang ditalak tiga. Yang kedua, syarat yang terkandung dalam kitab wadhi. Contohnya, haul bagi yang memiliki harta kekayaan yang cukup nisab menjadi syarat wajib mengeluarkan zakat. Syarat jal'i dapat dibagi menjadi tiga macam. Syarat yang ditetapkan untuk menyempurnakan hikmah sesuatu perbuatan hukum dan tidak bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu. Yang kedua, syarat yang ditetapkan tidak cocok dengan maksud perbuatan hukum yang dimaksud bahkan bertentangan dengan hikmah perbuatan hukum itu. Yang keempat, syarat yang tidak jelas bertentangan atau sesuai dengan hikmah perbuatan hukum. Syarat yang seperti ini kalau terjadi dalam bidang ibadah dan berlaku karena tidak ada seorang pun yang berhak menetapkan syarat dalam ibadah, yaitu mani. Secara etimologi, mani berarti berhenti dari sesuatu. Dalam bahasa Indonesia atau halangan. Secara etimologi menurut ulama usul fikih yaitu sifat zahir yang dapat diukir yang keberadaannya menyebabkan tidak adanya hukum atau ketidakadaan sebab. Maksudnya, dengan adanya mani, maka hukum menjadi tidak ada, tetapi tidak mesti keberadaannya dan ketidakadanya adanya hukum. Misalnya ada perbedaan agama, contohnya, apabila istri seorang musyrik, maka ia tidak mendapatkan warisan dari suaminya. Karena adanya mani, yaitu perbedaan agama, para ulama dan mazhab Hanafi membagi mani menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu mani yang menyebabkan tidak berlakunya akad seperti objek jual beli tidak ada. 2. Mani yang menyebabkan akad tidak sempurna bagi orang ketiga di luar akad. Yang ketiga, mani memulai hukum dalam jual beli sudah berlakunya akad bagi kedua pihak, tetapi adanya hak memilih mani terhadap pemilikan barang bagi pihak pembeli. Yang keempat, mani untuk menyempurnakan hukum jual beli telah berlangsung, namun jual beli tidak sempurna sebelum barang yang dibeli harus dilihat terlebih dahulu. Yang kelima, mani yang menghalangi sifat mengikat suatu hukum seperti adanya cacat dalam barang yang dibeli. Setelah berlangsungnya akad jual beli, hak pembeli telah tetap pada harta tersebut.